Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Timotius bagian ke-7 dengan judul Kekuatan Firman Allah. Bahan bacaan kita terambil dari 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 14 dan ayat 16. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Rasul Paulus dengan jelas menekankan di ayat 12 bahwa aniaya akan dialami untuk orang yang mau hidup beribadah dalam Yesus Kristus. Ingat ya, aniaya akan dialami. Dan kita pada video-video yang lalu sudah mengatakan bahwasanya aniaya itu belum tentu secara fisik, bisa secara psikis kita melihat ketidakadilan, melihat kecurangan, dan lain sebagainya. Kemudian dan ayat 13 dikatakan bahwa orang jahat akan bertambah jahat. Sekali lagi saya katakan orang jahat bertambah jahat. Jadi inilah fakta yang ada di dunia ini ya guys. Jangan mudah percaya pada pengajaran yang menekankan tentang keamanan dan kenyamanan hidup di dunia ini. Karena itu biarlah kita berpegang pada kebenaran yang telah kita terima, yaitu firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu ada beberapa fungsi dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah bermanfaat untuk mengajar. Jangan segan untuk selalu diajar ya guys. Firman Tuhan penuh dengan pengajaran yang akan membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan tentunya. Kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, tetap bisa berbuat salah ya guys. Jangan salah. Jadi firman Tuhan selalu akan setia menyatakan kesalahan kita untuk kita berubah dan semakin hari semakin disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Jadi ada kelakuan umat Tuhan yang juga harus terus-menerus diperbaiki ya guys. Ingat, semua kedekatan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus tidak ada yang otomatis ya guys. Semua itu adalah tanggung jawab umat Tuhan untuk bergaul intim dan karib dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Arti kata dididik adalah suatu proses yang berulang-ulang dan berkelanjutan ya guys. Jadi kita umat Tuhan juga harus selalu, sekali lagi saya katakan, selalu dididik di dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran, cari saja di firman Tuhan ya guys, dan jangan cari di sumber yang lain. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.